Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bini sepuh, guru-guru kami, para dai, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam ta'lim pagi ini. Kita akan membahas tentang yang masih ngetren di saat ini, yaitu bolehkah kita memberi amnesti kepada koruptor. Ini saya ambil dari tulisan guru kami, yaitu Kiai Haji Hafidz Abdurrahman. Sebelumnya mari kita buka taklim ini dengan membaca suratul Fatihah dan membaca doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni wa yanfani wanfani bima ulujidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min madni ahwalu ahlin nar. Allahumma ij'al amali kullihi sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Baik, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di hari yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, sebagai pemanasan jenengan tepang sama Mbak Mega Hangestri. Tepang nggih. Nah, dia seorang muslimah yang piawe main voli di Korea. Di Korea liganya liga apa Mas Wawan? Liga voli Korea. Kalau di Indonesia ada yang terbaru paling grace. Liga apa? Alhamdulillah, benar Mas Budi. Ya, mohon maaf saya ini agak terganggu batuk ya. Batuk saya belum selesai, istri saya tadi malam juga waktu kayak kalkun gitu, cepluk. Waduh, ibu saya selalu bapak ibu, nangkene waktu terus carikan itu. Mbak ono obat waktu sing nggo unggas ora, iki kok kalkun gitu. Ya udah atau materi ngawur gitu. Ya, terus saya kasihkan. Baik gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, koruptor. Koruptor nanti kita akan apa ya? Apakah boleh kita memberi amnesti? Enggak boleh. Ya, intinya enggak boleh ya. Nanti endingnya di situ. Tapi saya bocori dulu. Koruptor kalau kita membiarkan awake dhewe enggak ngaruh gitu. Wisi iso turu, iso mangan tarweh 20 rakaat, ada yang 11, enggak apa-apa. Coba yang ranking pertama sekarang koruptor diduduki oleh Liga Koruptor mana? BUMN ya. Nomor 2 yang nikel. Ya kemarin saya dapat bocoran dari temannya Profesor Sugeng bahwa Undip itu setahun hanya membutuhkan 2 triliun. 2 triliun perguruan tinggi negeri. Lah nek sing dikorupsi itu 190 triliun untuk membiayai perguruan tinggi negeri, gratis sekolah anak-anak dhewe pinter dan adil. Sekarang kan ya orang pinter nek sugih tapi bisa sekolah. Kan gitu. Leres nggih. Lah nek yang banyak kita seperti anak yang di NTT sudah juara matematika dunia itu, dia kalau perguruan tinggi itu kosnya murah, maka dia akan berpeluang menjadi
bisa meraih prestasi yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, tuh, jadi mengapa kita peduli terhadap korupsi? Nah, nanti kita saya panasi dengan syariatnya. Setiap kali Jumat kita itu mendengarkan khotbah Jumat, siapapun yang jadi khotib itu mesti mengingatkan kita untuk bertakwa. Takwa sekafah-kafahnya, yaitu semuanya nggak prasmanan gitu ya. Jadi hukum-hukum Allah itu dijalankan seluruhnya. Nah, sekarang apakah kita sudah melaksanakan seperti itu? Nanti kita ukur ya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, segala amal soleh dilipat gandakan, sedekah, nuntut ilmu, ru'iyah, dan ada 5 ya, saya lupa yang satu. Tetapi apakah kita tidak punya dosa? Ya, menurut Profesor Qori Shuhab tanggal 13 Mei 2020, dia ditanya, apakah seorang muslim itu berdosa kalau tidak menjalankan syariat Islam? Tapi dengan dikemas dengan bahasa yang halus ya. Syariat Islam itu secara bahasa Arab beberapa makna artinya, yaitu peraturan boleh, adat boleh, kemudian jalan menuju sumber air menurut Profesor Qori Shuhab ya. Ya, makhluk hidup secara fisik membutuhkan air. Kemudian secara rohani dia membutuhkan agama. Nah, syariat itu adalah dasar-dasar ketentuan yang diciptakan oleh Allah untuk menggaiden kehidupan manusia sejak lahir, hidup di dunia, kembali ke akhirat. Nah, pilihan ya, dia kembali ke mau kanan apa kiri, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi sudah matur bahwa di bulan Ramadan ini dengan banyak banget meraih pahala, semua pahala dilipat gandakan, tapi maksiat juga. Sekarang ada korupsi, dengan ada kontraksi nggak? Ada. Kalau ada masih lumayan. Tapi nek meneng baik, salah tidak? Salah. Kalau salah terhadap Allah, hukumannya apa? Sama dengan apa? Dosa. Yang tanpa jenazah sadari kita ada counter dosa kita karena tidak memahami syariat Islam, itu jalan terus. Nah, nanti hitung-hitungan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pernah pada Ahad pagi saya ingat oleh Dr. Hasan Ulamai bahwa kita tidak punya otoritas untuk ngeleki penguasa. Ya, kita sampaikan ke DPR gitu. Tapi ada upaya. Yang berikutnya adalah memahamkan tentang ilmu syariat Islam itu gimana. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini, saya berharap menjadi Darul Arqam ya. Apa Darul Arqam itu? Adalah sahabat para nabi yang dididik di rumahnya Arqam. Sedikit tapi militan gitu. Ilmunya dhuwur. Ya karena diasuh oleh nabi gitu. Nah, kita tidak mungkinlah kita ngeleke penguasa. Maksudnya mau penguasa pas teger-teger gede malah engko di penjara. Tapi penjara enggak apa-apa. Rasulullah kan mau dibunuh, dibalang kotoran dan lain sebagainya. Kalau dakwah kita tidak menemui seperti itu, berarti kita dakwahnya belum seperti Rasul. Dakwah kok aman-aman wae sing domongke sing wudu sudah clear. Salat sudah clear. Kita meraih ini. Karena apa? Besok ditanya, kowe terhadap agamamu bilamu apa? Gitu ya. Tolong ini dipahami ya.
Saya tidak nakut-nakuti, wong saya juga dosa. Nah, caranya kita gimana? Ya, kita melakukan pemikiran Islam tentang syariat Islam. Kalau banyak yang memaham, banyak yang berdakwah, dakwah itu mengajak. Lah nek dakwah wong ijen, kira-kira efektif enggak? Enggak. Sing nek wis dadi penguasa ke dakwah nek pensiun ya ora. Ora mati tulisannya. Nah, kita bisa mengelakkan para penguasa itu melalui tangan, pena, lisan, dan sebagainya semampu kita. Baik, itu sebagai pemanasan ya. Berarti kita di samping menengguk pahala, kita tidak terasa jika juga counter dosa kita jalan karena kita tidak, misalnya tidak ngeh terhadap syariat Islam. Itu ya, ya saya itu dikemas dalam bahasanya Profesor dari Suhab itu sebenarnya dosa gitu. Tapi beliau mengatakan, apakah seorang Muslim kalau akidahnya Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam, beliau menjelaskan gini, ya dia tetap Muslim tapi berpotensi dimurkai Allah. Bahasanya kan halus. Podo wae dosa kuwi domongi kan. Tapi yang ngendika profesor ya. Nah, saya sudah bertanya dengan 3 guru sama jawabannya. Nah, sekarang kita baru masuk ini tadi pemanasan saja ya. Baik. Koruptor. Nanti dibagi 2 itu. Ya. Nah, bentar. Nah, pointernya. Pertanyaannya yang menggelitik ini, bagaimana pandangan Islam terhadap pengampunan amnesti yang diberikan kepada koruptor? Jadi kan berisani sendiri menyaksikan diri di media itu, kalau di RT kan ditutul dasi ya, terus gitu. Kalau di sini malah apa? Tiap Agustusan kasih ampunan. Apalagi tiap hari apa? Kasih ampunan. Hukuman 20 tahun dilakoni 4 tahun korupsi ini 190 triliun, pokoknya triliun kabeh. Nah, ya gitu. Nah, boleh tidak? Bagaimana seharusnya hukuman yang harus diberlakukan terhadap koruptor? Nah, ini waktunya singkat sekali ya. Lihat nanti banyak ini. Ini penulis ini memakai referensi 4 kitab ini. 5. Ya, jawabnya gini. Sebelum membahas boleh tidaknya memberi amnesti kepada koruptor, maka didudukkan terlebih dahulu perdefinisinya, yaitu apakah korupsi itu fasad, nama korupsi itu fasad, termasuk pencurian syarikoh atau bukan. Pasalnya kalau korupsi fasad dikategorikan sebagai pencurian syarikoh, maka sanksinya berupa had. Had itu hukuman yang sejenis potong tangan, kisos, kemudian rajam, gitu ya. Nah, tetapi kalau fasad atau korupsi itu dikategorikan bukan ya ini bukan pencuri, berbeda jika korupsi fasad tidak dikategorikan pencurian atau syarikoh, maka sanksinya bukan had tetapi takjir. Takjir itu yang di luar hukum Al-Quran dan Sunnah, yaitu atas dari kodi atau khalifah, gitu. Kodi hakim, khalifah penguasa, itu. Jadi jelas ya, yang bisa dikenakan potong tangan itu adalah yang mencuri. Sekarang kita masuk ke definisi pencuri itu apa? Nah, ini ada firman surat Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma
jazaa'a bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wassariku, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ini disebutkan, pencuri perempuan juga disebutkan. Karena maksudnya apa? Bahwa tidak ada pilih kasih antara laki-laki dan perempuan. Perempuan nyolong, oh ya di hukum gitu. Waqta'u, ini ada kata maka. Iqta'u, potonglah. Ini ada wawunya berjama'. Siapa yang dimaksud? Ya pencuri laki-laki dan perempuan. Aidiyahuma, kedua tangannya. Maksudnya kedua tangannya itu tangan kanan kiri apa? Kedua yang laki-laki perempuan. Satu-satu ya. Yang satu ya dipotong tangannya, yang satu dipotong tangan ini. Maksudnya ini huma ini kepada kata ganti orang yang perempuan dan laki-laki. Sebagai balasan apa yang dia lakukan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, sekarang kenapa lafaz jalalah ini ya firman Allah ini mengedepankan kata pencuri yang laki-laki? Ada yang bisa jawab? Aduh, yang bantu kami? Karena wong lanang itu paling kendel nyolongi. Kendel nyolongi, mau disebut sih itu. Kemarin ada Dirut BUMN itu ditanya yang perempuan ya. Saya hanya menjalankan perintah atasan. Lu nek dikon kan orang korupsi kan berarti. Itu perempuan. Sik kalah derajatnya dalam hal nyolong. Gitu nggih. Tapi nek dalam kelembutan perempuan pintar. Ya itu ya, dalam hal nyolong gitu. Gitu nggih. Nah, ini pencuri ini. Nah, di ayat ini tegas Allah tuh melaksanakan pemerintah untuk dipotong tanganan. Dan kita ini baru kulit luarnya saja jadi motong tangan menerima hukuman itu tidak serampangan. Ada spennya, ada SOP-nya, ada urutnya. Orang kuaton toko terus berhasil motongnya tangan juga tidak zaman seperti sunate anak Nabi Ibrahim itu ya, kan pakai kampak itu, gitu ya, nggak gitu, ya ada tata tertibnya. Nah itu ya kenapa yang laki-laki pencuri laki-laki disebut pertama karena wong lanang luweh kendel nyolonge. Nah itu ya. Terus ini Pak Budi gambar dolar ini ya. Nah ini sekarang saya ambilkan dari tafsir yang Profesor Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran. Ini sama dengan yang mirip dengan tafsirnya Profesor Qori Suhab. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri, maka dia tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa belas kasihan. Jadi ada ono bedane nggih, jelas tadi ya. Terus berikutnya, dan Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena ini dipertegas tadi, kaum laki-laki lebih berani melakukan kejahatan ini. Dan kebanyakan kasus pencurian dilakukan oleh laki-laki. Tuh ya. Tuh. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita dijauhkan dari perbuatan maksiat ini ya. Amin. Bahkan kemarin saya ngirim video di Takmir itu ada seorang anak perempuan ditestimoni sama orang yang duit-duit. Dek, ini uang kamu? Bukan uang kamu. Bukan uang saya. Ini uang kamu. Bukan, aku nggak punya uang sebanyak itu. Anak kecil cantik tidak kecukupan, dia butuh duit tapi nggak mangen toh gitu. Nah kemarin saya sampai kita dungai jadi ketua KPK. Nah berikutnya lagi, Allah memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri
yaitu pada pergelangan tangan. Nih, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sunnah. Ini merupakan hukum yang adil yang tidak mengandung kezaliman, ya. Sebagai balasan bagi para pencuri dan mencegah bagi setiap orang yang hendak melakukan kejahatan ini. Jadi ada efek jerahnya itu. Ada efek jerahnya. Yang menetapkan hukum ini adalah Sang Pencipta yang Maha Perkasa. Kira-kira nek menungso hukum gawean menungso isih bisa dibantah enggak? Iya itu. Nah sekarang gini ya, saya kenalkan dikit-dikit aja, nanti tidak diarani terlalu radikal. Sistem Islam itu kedaulatan di bawah siapa? Allah. Nek demokrasi sistem kedaulatan di tangan artinya di tangan rakyat. Artinya sing gawe hukum untuk petunjuk ya menungso gitu. Kira-kira nek menungso karo Allah pinter di. Iya pinter Allah lah gitu ya. Ya itu. Maka ya seperti itu. Nah, dalam syariatnya terdapat pemuliaan bagi para kekasihnya di dunia dan di akhirat. Siapa kekasihnya Allah? Ya orang yang taat gitu. Dan hinaan bagi orang-orang yang menyelisihinya gitu. Ini tadi sudah saya prolog di depan ya. Dan melanggar perintahnya. Dia Maha Perkasa sehingga tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat dan ketentuan. Baik, kita tinggalkan tafsir tadi sedikit. Nah, sekarang ada definisi ini. Mencuri atau syarikoh dalam istilah para fuqaha atau ahli fikih didefinisikan sebagai berikut. Wasyariku ahdu malin, dia mencuri dengan sembunyi ya, harta atas milik ya, ihtifai, sembunyi-sembunyi, min dari malikihi pemiliknya, au naibihi atau wakilnya yang dititipi, atas berapa syarat, yaitu ayyakuna, dia adalah ada nisabnya, menyampai nisab, yaqta'u alaihi, kemudian wa'an yuhijahu min ciri mislihi, wa an la yakunu fi hadal mali subhat. Jadi yang dicuri, pencuri itu nyolong barang secara sembunyi-sembunyi, tapi barang ini tidak mengandung subhat gitu ya. Barang sing mulus, halal. Baik, ini terjemahnya begini. Nah, mencuri adalah mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan syarat yang dicuri harus mencapai nisab. Nah, ini nisabnya seberapa kita buka referensi ya. Yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya. Nanti coba jenengan bayangkan nek nisabe sami ini dipotong tangannya, nek nisabe sampai triliunan terus dibiayai gitu ya. Kita ini ada. Apa dicacak-cacak gitu, apa digiling nganggo molen gitu ya. Ini dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang lagi, maksudnya ini hartanya itu disimpan rapi gitu. Jadi disimpan rapi, sing nyolong sembunyi-sembunyi berusaha mengeluarkan harta itu, dan harta itu tidak ada subhat gitunya ya. Nih. Nah, kita akan mengambil di halaman 2 yaitu dari Al-Muhami Syekh Abdurrahman Maliki, Nidom Peraturan Al-Uqubat Hukum, Dar Ummah Beirut, Terbitan Beirut, cetakan kedua tahun ini, dan halaman 60. Coba ya ini. Ini lah. Hilangi dulu pointernya. Nah, ini Pak Muti dan kawan-kawan, Pak Udi yang belajar tiap Selasa Kamis, selangkah lagi dengan bisa moco kitab.
Jadi bukan untuk umum-umuman, tapi untuk menambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak kagetan. Ono perbedaan sithik ribut. Kalem wae. Kenapa? Banyak bacaannya ini. Nah, ini ya yang tadi ini pencuri tadi sudah dibahas tadi di referensinya. Sekarang yang apa? Yang nisab. Nah, wanisabul qot'i muqaddaru bi rub'i dinarin minat dahabi wa huwa yusawi ini. Jadi nisab bagi seorang pencuri yang bisa dipotong tangannya adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar mas dari min dahabi itu emas. Nah, dan yaitu wahwa yaitu yusawi setara 1,02625 gram. Itu ya 1 gram berapa sekarang? 1.700 ya. Ya, sekitar itu. Nyolong 1.700.700 ketok tangane. Lah nek korupsi triliunan dibiayake. Tatak jadi bakso gitu. Gitu. Arti gambarannya seperti itu ya. Wong nyolong 1/4 gram itu kan gitu. Nah, ini ditambahkan ya. Jadi anak sesungguhnya 1 dinar itu 1 dinar emas yang syar'i itu setara 4,25 gram itu ya. Jelas ya. Jadi nisabnya sudah dijelaskan di sini. Nek nyolong di bawah itu berarti urung dipotong. Tapi nyolongnya berapa kali? Nek dikumpulke, nah jatuh nisabnya. Itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah dalam mempelajari ini sehingga wawasan kita menjadi luas. Jadi kita tidak jadi orang yang sumbu pendek gitu. Orang ini kagetan, orang hukum potong tangan kaget radikal. Enggak, kita ngaji. Ya, ngaji mengurangi dosa tadi. Ya. Baik. Makna pencuri itu ini sudah tadi ya, mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Muhami tadi di bukunya tadi Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Wa makna syariqati huwa akhdul mali ala wajhi al-ihtifai wal istitari fa'in tatofa au talasa au intahaba au jana lam yakun syarikon wala qoka'a alaih. Ini artinya maka mencuri adalah mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika seorang merampas, menjamret, menjarah atau melakukan pengkhianatan terhadap harta, maka ia tidak disebut pencuri dan tidak wajib dipotong tangannya. Kenapa? Bisa ada yang menjelaskan di sini? Kalau mencuri peluangnya dapat ya, mencuri karena sembunyi-sembunyi. Kalau begal, jambret, uangnya kan sadar, ada depan. Itu probabilitasnya iso menang awake dhewe, iso menang sana. Tinggal tetek endi gitu. Nah gitu ya. Maka dia tidak dikenakan ini, tidak dikenakan seperti mencuri. Nah ini tentang tadi ini ya yang disebutkan oleh Abdurrahman Maliki itu ada tetap di Nidom Ukubah tadi di halaman 60 coba kita tunjukkan saja. Jadi maksud saya bahwa penulis tadi Kiai Haji Hafidz Abdurrahman itu tidak menyertakan ini, tetapi kita cari bahwa ketemu. Nah ini
Jadi sumbernya jelas. Jadi ini tidak seperti yang di medsos. Nah, saya membuktikan bahwa penulisnya itu juga, wah bacanya kayak gitu, gulai buku angel ini. Artinya sama-sama kalau mencari browsing itu diketik di Arab itu, nanti kalau salah sisi otomatis di Google-nya itu benar kayak gitu. Seret gini. Misalnya kita nulis ukuk batu, nulisan ain, qaf, wawu, ba, tanya pakai tak biasa. Nanti dibenerkan sama dia. Enak-enak kono sekarang. Nah, maka kami mengharap kita semuanya rajin dalam menuntut ilmu karena sembarangnya wis cemepak gitu ya. Sembarangnya wis cemepak. Nah, itu ya. Sekarang beda ya antara korupsi kalau dia termasuk mencuri, kalau jambret, merampas, menjarah, nilep itu tidak, mutil itu juga tidak. Nah, sekarang rukun pencurian. Arkana syarikoti ya. Lis syarikoti arbaatun arkani. Asyariku wal masruku minhu wa malu al masaruku wal akhdu khafifatu ya. Mencuri secara syar'i disebut mencuri harus memenuhi 4 ketentuan. Yang pertama yaitu pencurinya itu sendiri. Yang kedua adanya korban atau masruk minhu, ada korban yang kehilangan ya. Kemudian adanya harta yang dicuri, al-mal al-masruk, kemudian mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Inilah ketentuan yang mengikat kasus pencuri. Kalau di luar 4 itu, maka kriterianya tidak masuk. Ini dijelaskan di kitab ini, ya. Jika memenuhi keempat ketentuan ini, maka pelakunya dikenakan had as-sarikah, sanksi pencurian, yaitu potong tangan. Gitu. Karena itu menjambret ikhtilas tidak bisa disebut mencuri atau sarikoh. Pasalnya menjambret itu mengambil harta secara terang-terangan dan sengaja dengan setepat kilat. Misalnya nyolong HP itu ya. Bedanya dengan mencuri itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menjambret dilakukan dengan terang-terangan. Nah, ada lagi yang nanti namanya gosok. Mencuri juga tidak bisa disamakan dengan gosok. Gosok itu mengambil harta dengan cara zalim dan terang-terangan. Apa ya, begal mungkin ya. Ya, sebaliknya mencuri dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ini terus diulang-ulang kata-kata ini supaya kita pas menerapkan hukuman had atau tajir. Adapun menjarah atau nahab adalah mengambil harta dengan paksa secara terang-terangan. Begitu juga khianat atau menginginkan hak orang lain, baik barang titipan mau ataupun pinjaman. Semuanya ini tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri atau sarikoh. Ini tadi yang saya nanti kalau saya kirim, tapi tidak ikutan itu ya, hyperlinknya ya. Nanti kalau perlu kitabnya yang saya sampaikan atau saya foto tak tampilkan. Ini misalnya ini 5 itu referensinya nomor 5 di kitab mana, nomor 4 kitab mana. Coba kita buka ini yang kitab Auqaf. Berarti tadi yang Nidom, sekarang kitab Auqaf sudah 2 kitab. Halaman 293 294 ya. Pak Muti pun pokoknya buatan kurangan apa, buatan kurangan bacaan lah. Jadi kan lajeng maos mawon saniki napa mawon sampun wonten ya. Budi semangat Budi. Ya, ini dijelaskan di sini ya tentang gosok. Ya, ini tentang apa? Ini gosok ini ya, terus kemudian tentang menjambret ini. Di sini semua diterangkan semua. Lah nek jenengan besok wis piyawi maca kaya ngene, insyaallah jadi pendakwah.
Jadi apa yang diidamkan oleh Rasul yaitu Darul Arqam, sekelompok sahabat yang militan itu, sehingga bisa melunturkan dosa kita tentang dosa karena tidak melakukan syariat. Adapun mencopet nasl adalah mencuri harta yang dilakukan saat orang itu sadar dengan menggunakan skill dan kecepatan tangan. Bedanya dengan mencuri terletak pada penyimpanan barang. Mencuri disebut mencuri ketika pelakunya mengambil harta yang disimpan dengan benar, disimpan rapi, nyolongi sembunyi-sembunyi. Kalau nyopet langsung. Ya. Iya. Tapi kalau mencopet juga gini ya. Dia 7 orang, saya pernah di Magelang itu ya. Saya ndelok itu saya dipentelengi genten sama 7 orang itu. Ya wedi to konsen. Nggo bojo sisan. Nah, adapun mencopet itu mengambil uang, HP, dompet dari saku atau tas kurban. Mayoritas ahli fikih memasukkan nasl atau mencopet ini dalam kategori mencuri, termasuk Al-Muhaimini Abdurrahman, tapi sebagian tidak. Ya. Ini di kitab tadi yang di DOM tadi sama halaman 60 sudah. Nah, sekarang kita masuk kembali ke korupsi karena waktunya mengejar terus. Korupsi adalah kejahatan yang jarimah. Dalam bahasa Arab, korupsi itu disebut al-fasad, al-mali, wal al-idari, kejahatan terkait dengan harta dan administrasi. Iya enggak? Bener enggak itu? Ya, itu saya dulu kan dipercaya membuat HBS yang untuk lelang itu sama Bu Endang itu. Kalau kita mau gila, rego 100 tak gawe 400 ya ora apa-apa. Wong aku dipercaya. Itu namanya yang kejahatan administrasi itu. Nah, kenapa tidak saya lakukan, padahal pada saat itu saya belum soleh teman-teman ya. Ya sekarang ya belum soleh, tapi dulu Masya Allah. Ya, karena apa? Sudah merasa ada didikan budi pekerti dari orang tua jujur itu. Nah, sekarang saya juga tanya, kenapa di bulan Ramadan ini takwa jenengan pada puncak-puncaknya? Kenapa? Di rumah ada rendang, ono cola. Jenengan wani saat durunge dung gitu nyokot. Berani? Enggak berani. Itu karena apa? Takwanya dulu. Itu loh. Maka luar biasa. Coba siapa sing ngerti ini apa? Di dalam bulan Ramadan ini ono kejadian korupsi enggak? Gitu. Ada kejadian korupsi enggak? Yang korupsi itu juga orang muslim loh. Ya, karena nafsu ya, dia terlena. Pada saat itu ya mungkin ya namanya orang kalau sudah kedudukannya tinggi itu makin godanya makin kuat ya. Terus ono panganan cemepak halal. Loro wae ngombe obate ngenteni buka. Gitu. Kenapa gitu? Karena merasa diawasi Allah. Itu. Nah, kalau orang-orang itu seperti itu ya kita selalu menghadirkan cahaya ilahi ke diri kita, maka setan akan jauh dari kita. Nah, maka ada tagar Indonesia gelap. Jenengan preso ya. Susah kita itu. Kenapa Indonesia gelap? Karena produk-produk hukum itu tidak pernah melibatkan nur ilahi. Wis rampangan wae atas dasar pikiran manusia. Ya, kita lanjut ya. Korupsi adalah suatu tindakan jahat demi keuntungan pribadi atau orang lain dengan melakukan penipuan, penggelapan uang, uang perusahaan atau negara tempat seorang bekerja atau dengan memanfaatkan posisi jabatan. Karena tindakan korupsi pelakunya disebut koruptor. Sesungguhnya melakukan kejahatan yang kompleks, tidak hanya suap menyuap, riswah. Nah, ini terangkai terus ya. Begitu korupsi konangan, mesti
stafnya atau koncone menghubungi apa? Penyidik. Mbuh gagal mbura. Terus menghubungi apa? Jaksa penuntut. Stafnya dihubungi. Tadi apa seperti berantai gitu, begitu korupsi, golek selamat hubungi terus gitu. Makanya terus nyuap risma, terus para korupsi, benar selamat nyuap, terus nipu, penggelapan, karena gosok atas orang lain dengan memalsukan dokumen. Tadi yang kejahatan administrasi, merampas harta nahab dan lain-lain. Secara umum tindakan ini merupakan bentuk kezaliman yang luar biasa, yang haram dan wajib dihilangkan. Setuju enggak? Setuju harusnya. Jenengan setuju itu sudah satu butir dosa jenengan telong. Nah, aku rasa setuju apa meneng wae. Counter dosa penjenengan kita jalan terus. Yang itu yang saya maksud, yang dimaksud para ulama. Syariat itu seperti itu. Yo kita berjuang dengan pemikiran. Orang mungkin awake ngeleke penguasa gitu, tidak punya otoritas. Coba seperti ini. Saya mau mohon besok jenengan ini. Kita sesama muslim kalau kita sakit di tubuh, misalnya mumet gitu, awake demam enggak? Kalau muslim Palestina dijajah orang Israel, kita ngenes enggak? Merasa enggak? Apa yang kita berbuat itu? Itu yang harusnya seperti itu. Nah, dari fakta-fakta ini, korupsi atau fasad mal wal idari memang bisa disamakan dengan mencuri atau sarikoh. Kita cepat-cepat aja ya. Kejahatan ini jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan mencuri atau sarikoh. Mengenai penerapan sanksi had as-sarikoh dalam hal kasus pencurian sarikoh untuk korupsi fasad mali al-idari harus dilihat dari jenis kejahatannya. Hanya saja secara umum kejahatan tersebut tidak disebutkan sanksinya oleh Nas, kecuali bagian-bagian tertentu. Karena itu sanksinya bisa berupa sanksi taksir. Taksir itu hukuman atau undang-undang yang dibikin oleh khalifah atau qadhi. Khalifah itu apa sih? Wakil penguasa, wakil di bumi. Ada di surat berapa Mas Wawan? Surat 26 adalah. Nah sekarang kita bahas takjir itu ada jenis sanksi hukuman yang diserahkan kepada khalifah atau qadhi. Bentuknya ada 14 macam. Yang pertama kotel, dibunuh, dicambuk, dijilid maksimum 10 kali. Tapi kalau melihat yang cambukan di Aceh itu tangannya nggak boleh neko ya, kan gini. Tapi nyabutnya nganggo seleng kawat ya tetap loro. Kan gitu. Nah, coba kalau pelatih TNI kita nyabutnya pakai apa? Selang. Oh itu gejol-gejol tetap kok. Nah, terus penjara hasab, kemudian dibuang, nafyu, diboikot, hajar, disalib, lu ada disalib juga ini. Ya. Kemudian didenda, goromah, mati Mas Hakim. Terus perampasan aset, ya. Dari apa Mas Hakim masih dengar ya? Ya, mengubah bentuk hartanya ini yang saya belum mudeng ini, mengubah bentuk hartanya ini. Ancaman yang tahdid, sodik atau nasihat, ada kesempatan dinasihati juga ini. Tinggal tergantung berat ringannya ya. Ini iso diperbaiki, perbaiki. Kemudian larangan melakukan transaksi Jerman diboikot ini, tidak oleh berhubungan dengan pihak luar. Stigmatisasi, tadbih diumumkan secara publik. Nah ini Syekh Muhammad Abdurrahman Maliki ada di kitab Ukubat halaman 158. Coba ini kita tinjau sebentar guys, 158. Nah, pas meh. Ini di halaman 158 ya. Nah, ini
tadi menjelaskan ini, tadi menjelaskan tentang apa dibunuh. Lah nanti ini mungkin sebagai materi kalau Selasa Kemis Pak Muti ini. Terus 1 ya sampai 14 ini ada penjelasannya detail gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang nomor 2 dijilid itu ya. Terus kemudian berikutnya sampai 14 ini saya hitung sudah sampai 14 juga nih. Ini saya memberikan petunjuk ke jenengan semuanya bahwa insya Allah kita tidak ngawur asal presentasi tidak. Itu sampai ke 14. Nah ini yang keempat nafi ya dan seterusnya gitu. Yang penting kita sudah ada narasumbernya. Kita lanjutkan gitu. Sebagaimana dalam kasus pencurian atau sarikoh, selain dikenakan had sarikoh yang merupakan hak Allah, ingat hak Allah, seorang pencuri harus mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya karena itu terkait dengan hak manusia Adam. Al-Quran atau hukum Allah sudah bicara ini, kita baru kayak ngerancang undang-undang pemiskinan. Ya lebih baik telat daripada ini lu. Ini kalau kita belajar syariat Islam, menerapkan syariat Islam, selamat dunia akhirat anak putu, swarga kabeh. Amin. Nah, itu tadi jenengan sekarang ojo fobia dengan syariat Islam. Itu menuntun keselamatan kita. Orang juga misalnya Pak Tri ngomong syariat radikal, apa nih? Teroris. Ya, jangan gitu, kita jangan terpola gitu ya. Tapi biar aja dia. Nanti kan dia belum ngaji. Nek wis ngaji nanti kan inilah kesabaran kita diuji. Wah, ini pura dunia kayak gitu ya. Demikian juga dalam kasus korupsi, selain sanksi takjir yang dilakukan kepada koruptor sesuai dengan kejahatan, maka harta yang dikorupsi harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini dinyatakan dalam Nabi ya Rasulullah ini Rasulullah memberi contoh gini. Siapa saja yang pernah aku cambuk, siapa saja yang pernah aku cambuk punggungnya, ini punggungku ya, silahkan balas. Ingat, siapa saja yang pernah aku maki, kehormatannya, inilah kehormatanku, silahkan balas. Siapa saja yang pernah aku ambil hartanya, inilah hartaku, silahkan ambil. Ini ada di hadis yang terkenal ini, di Al-Haisami Mu'adzimu ini ya, saya tunjukkan aja ya sekalian di halaman 48. Nah ini Pak Muti banyak sekali ini, kita mau berselancar bedino gini, kalau sudah kecanduan kayak gini nanti jenengan kalau mau kitab terus diprotes kan garwane jenengan. Ono kelonon laptop terus. Lah mana laptop dikeloni nek bengi ya kowe to buru. Kan gitu nih ya. Mana untuk dari sini saya menunjukkan bahwa hadisnya ada juga ini nomor 14252 itu oke. Ya, saya menunjukkan ini supaya nah sekarang kita masuk ke slide berikut. Ini secara umum tentang sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi. Adapun tentang boleh tidaknya memaafkan koruptor, maka di sini ada 2 pandangan. Yang pertama, bagi yang mengkategorikan korupsi ini dalam kategori pencurian, sehingga kepada pelakunya diperlakukan had as-sarikoh, maka status kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Ya. Pasalnya ini terkait dengan hak Allah. Dalam konteks hak Allah ini, Al-Muhaimi Syekh Abdurrahman Al-Malik menyatakan, haddu syarikoti kasairil hududu hakullahi ta'ala walau kana fihi hakul ada walidalika tukbalu fihi syahadatu al-his bihi wala ya taju ila matola batil masruki minhu bimalihi
wala yusqatu bi isqati sahibihil haqqi. Nah ini had syarikoh itu seperti semua had, ya, yang merupakan hak Allah Ta'ala, meski di dalamnya ada hak manusia. Karena itu di dalamnya diterima kesaksian hisbah. Ia tidak membutuhkan tuntutan korban terhadap hartanya. Karena itu had ini tidak bisa digugurkan ketika yang mempunyai hak menggugurkannya. Ini ada di referensi ini tadi surat di kitab An-Nidham Uqubat. Hanya saja ada beberapa pendapat jika orang yang mempunyai hak telah menggugurkannya, ya, maka kodi atau khalifah bisa memberikan amnesti. Pendapat ini lemah, ya. Pasalnya hadis-hadis yang digunakan tidak menunjukkan adanya amnesti. Baik sebelum maupun sesudah diajukan kepada kodi atau khalifah. Al-Muhaimi Syekh Abdurrahman Al-Maliki menyatakan, orang yang meneliti nas-nas tersebut dengan mendalam akan menemukan bahwa hukum potong tangan secara mutlak tidak gugur karena adanya pengampunan baik sebelum maupun setelah diajukan kepada penguasa. Mutlak, ya, ora ono pengampunan. Dalilnya adalah keumuman ayat syarikoh itu. Sebabnya ketika kewajiban potong tangan itu sudah ditetapkan, maka wajib dipotong tanpa harus menunggu tuntutan korban. Nah, Ibnu Abdul Bar telah menyatakan kesepakatan ijma bahwa seorang penguasa wajib menegakkannya jika sampai pada sanksi had. Wajib menegakkan ini. Wajib menegakkan. Orang yang omon-omon ke sana, omon-omon sana, omon-omon. Kapan bertindaknya? Ini loh perintahnya gitu. Selain itu ada hadis-hadis yang terang larangan memberi ampunan bersifat umum, baik sebelum maupun sesudah tuduhan diajukan. Sebabnya had syarikoh tidak ada perselisihan, adalah hak Allah, meski di dalamnya ada hak manusia. Hak Allah tidak bisa gugur karena tuntutannya digugurkan. Ya, semuanya itu membuktikan bahwa had asyarikoh itu tidak bisa digugurkan karena tuntutannya digugurkan. Dengan demikian, jika korupsi atau fasad mali wal idari ini dikategorikan mencuri atau syarikoh, maka selain sanksinya had syarikoh, negara juga tidak bisa menggugurkan sanksi ini dengan memberikan amnesti kepada pelakunya. Jelas, nggih? Yang kedua, jika korupsi ini tidak termasuk dalam kategori mencuri, maka sanksi hukumnya adalah taksir. Tadi yang ada 14 macam itu. Apa hukumannya? Berapa lama? Dan sebagainya? Maka semua ini diserahkan kepada negara. Dalam hal ini negara diwakili oleh khalifah dan kodi atau hakim. Dalam konteks ini, selain pelaku wajib mengembalikan harta yang dikorupsi, pelaku juga dikenai sanksi taksir yang ditetapkan oleh negara. Misalnya, selain kewajiban mengembalikan aset yang dikorupsi, pelaku dikenai taksir iktaf al-mal, perampasan aset. Loh ini, atau gurama, denda. Bisa salah satunya, tidak boleh dua-duanya, karena tidak boleh memberlakukan lebih dari satu. Dalam konteks yang kedua ini, Al-Mawardi menjelaskan perbedaan antara had dengan taksir. Hukuman had tidak boleh digugurkan, sementara hukuman taksir boleh. Itu pun menurut Al-Mawardi dengan catatan, yakni jika kejahatannya tidak melibatkan hak manusia lain, maka kodi maupun khalifah tidak berhak menggugurkannya hukuman taksir tersebut. Nah, korupsi adalah jenis kejahatan yang melibatkan hak manusia lain. Karena itu, baik kodi maupun khalifah sama-sama tidak berhak memberikan amnesti. Ya, itu. Ya, ini ada di referensinya. Terus nanti ini
Ini ada yang ini hukum sultan atau hukum penguasa. Ini yang kuning ini ada terjemahnya sudah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami menyampaikan semata-mata kesalahan kami dalam membawakannya. Kalau beneran hak mutlak Allah, kami menyampaikan tentang syariat Islam ini hanya semata-mata saya sayang sama panjenengan, supaya konter dosa kita tidak berjalan. Bicarane ngaji syariah ya, tapi bukan terus meremehkan ngaji tentang ibadah mata. Wudu kuasai, terus puasa, bab puasa kuasai, baru kuasai. Yang ini juga jangan diabaikan, karena ini konternya jalan terus. Begitu nggih? Matur nuwun atas atensi panjenengan semua sampai mulur 10 menit. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.